Oke, kuliah data mining sekarang mulai dengan ini ya, paper dari yang pernah ditampilkan di UPL ya. Model development of children under mortality rate with group method of data handling ya. Jadi pengembangan model untuk anak-anak di bawah 5 tahun ya, tingkat kematiannya bagaimana? Memakai metode data mining, group method of data handling ya. Dulu saya sendiri, buat pembimbing saya nih, di UPM dulu ya. Dalam penelitian ini kita melihat aspek ketergantungan di antara model ekonomi ya, ekonomi lingkungan dengan alam ya. Ini datanya diambil dari data global data ya, IPBB. Untuk maksud itu kita menggunakan teknik data mining ya. Data mining Indonesia dipakai adalah grup metode data handling ya. Grup metode data handling adalah pengelompokan metode kelompok untuk penanganan data ya, penanganan data yang berasal dari teknik, engineering, kemudian menggunakan proses evolusi, mutasi dan seleksi ya. Kemudian mengembangkan model, automatic model ya, sintesis dan pengesahannya. Dia pakai regresi tahap ya, tahap bijak, stepwise regression, juga menggunakan beberapa kasus data. Untuk penelitian ini data integrasi antara data kualitas udara dan data ekonomi ya dari itu berbagai negara. Ada World Development Indicator, ada 4 negara. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kematian anak-anak di bawah 5 tahun tergantung kepada sanitasi ya, dan fasilitas air yang disediakan. Jadi anak-anak, tingkat kematian anak-anak itu tergantung kepada fasilitas air dan sanitasi ya. Apabila fasilitas air dan sanitasinya buruk, maka anak-anak akan menderita kematian. Diperoleh dari hasil grup metode data handling. Bagaimanapun hasil yang regresi stepwise menunjukkan bahwa tingkat kematian anak-anak tergantung pada ini penggundulan hutan ya, kemudian polusi, particulate matter, polusi ya, kemudian daerah yang itu yang cagar alamnya, cagar alam yang jarang sekali ada. Kemudian jadi kontribusi besar untuk kematian anak-anak adalah dari penggundulan hutan tahunan. Jadi ini adalah aplikasi data mining ya. Aplikasi data mining untuk polusi udara dan polusi udara dan penggundulan hutan ya. Jadi data mining itu gabungan dari teknik, matematik, computer science, ya, statistik, dan bidang yang menjadi tumpuannya. Dan hal ini yang menjadi tumpuan adalah ekonomi lingkungan ya, ekonomi lingkungan. Maka saya di sinilah mengambil data lingkungan dan ekonomi ya. Data lingkungannya adalah data polusi udara. Ekonominya makroekonomi dalam satu negara. Datanya dicampurkan ya antara data lingkungan dengan data ekonomi kan tidak menyatu, cuman dua-duanya bersumber dari PBB ya. WHO, World Health Organization ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi betapa bagusnya sebetulnya data mining ini. Walaupun sekarang data mining sudah namanya berubah menjadi big data analytic dan data science ya, tapi sebetulnya dasarnya sama aja. Dasarnya sama aja ya. Big data analytic, data science sama aja, cuma data lebih besar. Data lebih besar ya. Jadi saya mengambil data ini ya,
kualitas udara, polusi udara, kemudian dengan ekonomi lingkungan. Nah, metode eksperimen umum ya. Nah, ini datanya diambil dari cross country datanya, Little Green Book data tahun 2003 itu ya. Kalau disertasi saya kan 2007 ya, setelah selesai 2003 wajarlah ya. Di World Bank konsepnya dari World Bank, Bank Dunia ya, data dari Bank Dunia. Heran juga ya kenapa Bank Dunia bisa pegang data. Ini variabel air, kualitas udara ya, CO2 emission ya, per GDP, gross domestic product, CO2 per kapita dan sebagainya. Nah, kemudian dalam data itu dipilih ya. Sebelumnya saya memilih data banyak ya. World Bank pilih data ya. Kemudian data itu kan tidak serta-merta bagus ya. Ada data asma dari alam sekitar Malaysia ya. Juga, nah ini. Akhirnya saya mengambil data dari WDI ya, World Development Indicator 2003 ya. Yang terdiri atas 2008 negara dan 47 variabel ya. 47 variabel. Jadi di 3 kasus dibuang ya karena datanya benar-benar sangat tidak komplit ya. Terlalu tidak tidak syarat. Kemudian hanya 25 data dari 28 kasus itu ya. Kemudian ada 9.635 sel. Ke 25 kasus ini kemudian memiliki missing values ya. Missing values, nilai-nilai hilang. Nah, kemudian diinput ya, digantikan dengan EM algorithm dan hot-date computation ya. EM algorithm, expectation maximization algorithm ya. Hot-date computation adalah satu metode untuk mencari data yang hilang ya. Menurut saya tidak tepat, tapi ini sebagai pencarian lah. Jadi expectation maximization algorithm untuk data missing value saya gunakan ya. Ini sama juga teknik data mining juga. Kemudian ini pakai teknik sample covariance matrix ya. Hot-date computation ya. Biasa dipakai untuk menilai yang tidak ada respon ya. Data hilang lah. Jadi ini data hilang pakai hot-date computation dan expectation maximization algorithm. Kemudian data enrichment and codingnya. Pengayaan data ini bagaimana data supaya menjadi layak untuk dianalisa ya. Dan ikut data mining proses. Data mining proses ya saya pakai GMDH ya. Group Method of Data Handling. Nah ini variabelnya. Variabelnya ini ya. Banyak ya. X1, X3, 5, X7. Bukan. Banyak betul variabelnya. 43 ya. Kemudian yang bisa ambil data ini lesson master, dataset, campur dengan WDI, aplikator yang lain dah. Ini saya dipakai GMDH algoritma, GMDH, algoritma modeling ya. Data seperti inilah. Data selection, data processing, transformation, data caching, data pemberian data ya. Data mining memproses, mengambil informasi dari data ya, data mining gitu ya, model. Nah terus ya, ini mulai proses data mining proses ini ya. Inilah yang menarik dalam proses data mining. Ya, interpretation dan validation ya. Harus ada interpretasi data, interpretasi dan validasi ya. Dalam metode data handling digunakan ya. Metode data handling cukup rumit, ini ditemukan oleh itu orang Rusia ya. Ukraina. Ukraina Epaknenko ya, Grigori Epaknenko, Alexander Epaknenko ya. Sebetulnya dia seorang insinyur ya, seorang elektronik, tapi dia bisa menemukan teknik ini ya. Grup metode data handling dari Ukraina ya, Ukraina. Nah ini model matematiknya.
rumit sekali memang. Kemudian ini cara penggunaannya. Ada observasi training ya, penguatan. Kemudian ada checking, information. Satu lagi sebetulnya adalah validation ya. Jadi training, kemudian the testing ya, checking itu testing lah. Ini akhirnya tahap-tahapan MDH. Kemudian diperoleh pakai iterasi ya. Kita mencari model yang minim kesalahannya ya, minim kesalahannya. Pakai metode iterasi di mana pada iterasi keberapa, kemudian iterasi setelahnya diperoleh bagaimana. Kalau iterasi setelahnya adalah selisih kesalahan sedikit, nah itulah yang diambilnya. Berarti model situ cukupnya. Under 5 years old mortality rate model development ya. Nah akhirnya diperoleh seperti ini. Ya. Ensemble of variables. Nah variabelnya dia mengatur sendiri setelah dilakukan oleh grup metode data handling, mengatur sendiri ya. R min sisaan paling kecil, error paling kecil mana? Oh itu ya. Ini pasangan variabelnya nih. Ini tingkah laku daripada R min di tabel 2 ya. Oke, ini ya tabel 2 menunjukkan bahwa ini tabel 2 ya. Jumlah layer lapisan yang dibentuk oleh 10. Tapi ensemble variable yang diambil dari layer ke-6 ya. Karena kriterian base model terbaik diambil dari satu kan error ya. Paling sedikit ya. Ini 10 ya. Boleh seperti ini ya, polynomial coefficient ya. Hanya boleh model seperti ini. Modelnya. Ini adalah model calculation untuk validation ya. Ini dicobakan, ya, mudah-mudahan model itu di training, dilatih, kemudian di testing, kemudian sudah di testing, dites, kemudian divalidasi ya. Itulah yang biasa dalam data mining ya. Seperti ini ya. Akhirnya diperoleh stepwise prosedur. Kebanyakan sebetulnya ini ya. Pakai grup metode data handling, kemudian pakai juga stepwise prosedur. Ini juga menunjukkan, nah ini pakai GMDH ya, bahwa metode data yang diamati dengan data yang diolah dihitung tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Nah, ini pakai stepwise prosedur. Akhirnya kesimpulan bahwa dari data 2003 GMDH memperoleh model anak-anak meninggal dalam usia 5 tahun, kemudian seperti ini. Ini adalah persamaan baru ya untuk anak-anak di bawah 5 tahun tentang mortality rate yang tergantung pada akses ke perbaikan air ya, perubahan populasi, sanitasi, dan perbaikan air di kampung. Tersincir karena however riset dari stepwise regression tidak ada untuk pada pengguluran hutan ya. Jadi kematian anak-anakku kalau menurut stepwise itu untuk pada pengguluran hutan, populasi kota, dan penggerbang kepada perbaikan water di urban. Kemudian polusi. Jadi di sini adalah perbandingan antara GMDH dengan stepwise regression, ya ada perbedaan. Tapi keduanya sama-sama mengakui bahwa polusi ya. Kalau stepwise regression adalah polusi udara, kalau GMDH adalah sanitasi ya. Nah demikian dulu ya. Sampai kita jumpa minggu depan ya. Kuliah pertama ya.